Kalau nggak ada ketua batal. Baik, kita udah lengkap. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, pada siang menjelang sore hari ini, Munakasa atas nama saudara Aan Sumarna ya, iya Pak, dengan judul penerapan strategi pembelajaran Indeks ya, peningkatan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 kelas 10 apa nih TK 10 di kelas TKJ 3D ya, TKJ 3 SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. iya Pak. Mari kita buka bersama dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan sebelum ini saya buka lebih lanjut. Dan Iya Pak. saudara tegap ya, nggak boleh nengok kanan kiri, apalagi nengok kanan kiri ya. Siapa? Saya minta saudara fokus ya. Siapa? Saya nggak mau dengar, mau lihat kondisi saudara ada di samping. Kalau saya lihat saudara dengar dari bisikan dari kawan di samping, saya bakal ujian ini. Siapa? Ingat ya. Siapa? Saya nggak mau dengar ada bisikan dari kanan kiri ya. Baik Pak. Baik, saya tidak perlu panjang kalam. Dipersilakan kepada saudaraan Sumarna untuk menyampaikan hasil temuan ataupun hasil penelitian yang saudara dapatkan di tulisan karya ilmiah saudara ini dalam waktu maksimal 10 menit. Untuk itu dipersilakan. Baik Pak. Mana PowerPoint-nya? Cepat. Sabar Pak. Ini masih alak Pak. Aduh, Masya Allah. Terus kayak gini. Apa mau diterusin apa enggak nih? Sabar Pak, ini masih ngelak Pak laptopnya Pak. Bener ya. Ya Allah. Enggak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun latar belakang masalah di bab 1, pendidikan merupakan satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nama PowerPoint-nya mana? PowerPoint-nya masih dalam PowerPoint-nya masih dalam proses, Pak. Ini laptopnya. Kita berhentikan aja nih. Ya nanti tunggu sebentar, Proses Pak. dari tadi proses apa lagi? Maaf, Kalau Pak. enggak kita berhentikan aja lah, nggak usah diterusin. Oh, ini Pak, baru mulai, Pak. Jangan di stop. Kamu nih. Jangan di stop. Ini kan. Iya, terus. Coba, Kita Pak. batalkan aja apa nih? Oh, tidak, Pak. Ini sudah mulai, Pak. Coba di sana muncul nggak? Terlihat, Pak, dari sana, Kalau Pak. nggak siap saudara ini. Hah? Ini sudah terlihat belum, Pak? Dibatalkan aja. Tidak, Pak. Oh, dari sananya gimana? Ini udah masuk, Pak, ke PowerPoint-nya, Pak. Kalau Bagaimana? nggak siap kita batalkan, gampang. Siap, Pak. Ulang lagi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judulnya penerapan strategi pembelajaran Dekatmas dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran PAI kelas 10 3 TKJ 3 di SMK Al. Iya, Bapak? Dia lagi nampilin Iya, Pak. nggak kelihatan dan. Sapa dulu. Oh iya, Pak. Uji disapa dulu ya, yang terhormat siapa. Oh iya, baik, Pak. Ya, pernah ikut ujian kamu ini. Iya, maaf, Pak. Oh, baik. Hargai orang. Siapa? Ya, yang saya hormati Ketua Sidang pada hari ini Profesor Dr. Haji Hoirul Anwar MPD
Yang saya hormati Sekretaris Bapak Rudi Irawan SPDI MSI. Yang saya hormati penguji utama Bu Farida Eskom MMSI. Penguji pendamping 1 Dr. Andes Haji Alinis Ilyas MAG. Yang saya hormati penguji pendamping 2 Dr. Sunarto MPDI. Izinkan saya untuk membacakan hasil presentasi saya pada hari ini. Langsung dibaca judulnya. Judulnya penerapan strategi pembelajaran Indekatmas dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 3 TKJ 3 mata pelajaran PAI kelas 10 3 TKJ 3 di SMK Al-Huda Jati Agung Lampung Selatan. Adapun latar belakangnya, dalam pembelajaran guru terbiasa memakai metode konvensional yaitu metode ceramah di mana siswa masih banyak mendengarkan. Adapun data prapenelitiannya, peserta didik mencapai KKM kurang lebih 75, ada 13 peserta didik dengan presentasi 38,23%. Peserta didik yang tidak mencapai KKM lebih dari 75 ada 61,76%. Kriteria tidak tuntas. Kemudian fokus dan rumusan masalah. Rumusan masalah ini memfokuskan pada penerapan strategi pembelajaran Indekatmas dan bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana penerapan strategi pembelajaran Indekatmas ini dapat di dalam pelajaran agama Islam. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah memakai strategi pembelajaran Indekatmas. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Indekatmas dalam agama Islam. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah memakai strateginya. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai dalil atau pemikiran sementara yang masih belum pasti keabsahannya. Langsung aja ke bab 2. Langsung ke bab 2. Pengertian pembelajaran. Pengertian penerapan pembelajaran adalah proses penerimaan ilmu dari suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami makna sebuah pembelajaran suatu materi. Pengertian strategi. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi Indekatmas dan langkah-langkahnya. Indekatmas adalah strategi yang dikembangkan untuk menjadikan siswa aktif, mempertanyakan gagasan orang lain dan gagasan diri sendiri. Langkah-langkahnya adalah buatlah potongan kertas, isikan pertanyaan dan soal, kocoklah kertas tadi, kemudian ambil secara acak kepada peserta didik. Beri peserta didik masing-masing satu kertas, minta peserta didik yang lain mencari pasangannya. Setelah peserta didik menemukan pasangannya, minta pasangan lain untuk menjelaskan dan begitu seterusnya. Nah, metodologi aja terus. Baik, Pak. Metodologi. Bab 3 ini. Penelitian. Baik, Pak. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. PTK terfokus pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas, dilakukan pada kondisi yang alami di SMK Al-Huda kelas 10 Jati Agung Lampung Selatan, Pak. Adapun prosedur penelitiannya, peneliti menggunakan model PTK yang dikemukakan oleh Kemis dan MC Tagar. Penelitian ini dilaksanakan menjadi 2 siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di mana 2 siklus ini terdiri dari 4 tahap tadi yang sama yang saya sebutkan tadi, Pak. Teknik pengumpulan datanya yaitu terdiri dari metode observasi,
Metode wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mencari data atau menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Yang pertama, reduksi data. Jadi reduksi data ialah merangkum data memilih hal-hal yang pokok dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Yang kedua, display data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah di display. Dalam penelitian ini, data digambarkan secara kualitatif. Kemudian diverifikasi data. Jadi data yang telah dikumpulkan tadi, maka datanya akan digunakan untuk hasil presentasi untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Penyajian data lapangan. Adapun dalam penelitian tindakan kelas ini dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 10 TKJ3 melalui PTK pada tanggal 21 September sampai dengan 21 Oktober Pak. Jadi kurang lebih saya melakukan penelitian ini selama sebulan. Pembahasan hasil PTK siklus 1. Adapun data hasil pra penelitian dengan kriteria tuntas jumlah peserta didik 13 dengan hasil persentase 38,23% dan yang belum tuntas ada 21 peserta didik dengan persentase belum tuntasnya 61,76%. Di siklus 1 ada kenaikan Pak sebesar 22 peserta didik menaik menjadi 64,70%, sedangkan yang belum tuntas ada 12 peserta didik dengan persentase 35,29%. Total hasil peningkatan ada 9 peserta didik dengan persentase 26,47%. Pembahasan hasil PTK siklus 2 Pak. Di siklus 1 tadi bisa dilihat kenaikan persentase 64,70% dengan 22 peserta didik, kemudian 35,29% dengan 12 peserta didik. Sedangkan di siklus 2 memiliki kenaikan sebesar 8 peserta didik dengan 30 peserta didik dengan persentase 88,23% dan yang belum tuntas 4 peserta didik dengan persentase 11,76% Pak. Jadi berdasarkan dari rumusan masalah bagaimana penerapan strategi pembelajaran Indekarmas dalam pelajaran agama Islam. Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan strategi Indekarmas dalam pelajaran PAI terbukti dapat menarik minat peserta didik dengan meningkatnya peserta didik menjadi 9 Pak. Halo, waalaikumsalam Pak. Demikian ini yang terakhir Pak. Nomor 2, bagaimana peningkatan hasil peserta didik setelah memakai strategi pembelajaran Indekarmas. Dalam hal ini, sebelum penerapan strategi Indekarmas, nilai ketuntasan KKM penelitian sebesar 38,23% dan yang tidak mencapai KKM sebesar 61,76%. Setelah menerapkan strategi ini di siklus 1, KKM mengalami peningkatan sebesar 64,70% dan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 35,29%. Selanjutnya pada siklus 2, hasil peserta didik meningkat secara signifikan yakni 88,23% dan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 11,76%. Demikian presentasi yang bisa An sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Aan Sumarna Bapak. Sumarna. Ini An. Iya Bapak. Ya, halo Bapak. Halo. Halo. Jangan sibuk lagi kamu dengar. Ya, siap Pak. Dengar, konsentrasi, jangan banyak ulah itu. Ya, siap Pak. Sebelum waktu saya serahkan ke penguji utama, saudara ini penelitian PTK. Ya, benar Pak. Ya. Apa sih sesungguhnya penelitian PTK? Apa tujuannya? Tujuan penelitian tindakan kelas ialah agar guru itu bisa tahu masalah yang terjadi di dalam sebuah kelas, sehingga guru itu bisa membuat varian baru dalam pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran murid bisa tertarik. Ngawur saudara ini. Apa tujuan singkatnya aja?
tujuan singkatnya untuk memecahkan masalah Pak dalam Mecahkan kelas. kepala kamu apa? Mecahkan kepala kamu? Nah, gimana bahasa yang sudah digunakan ini? Sekarang PTK itu ketemu nggak dengan peserta didik? Ketemu Pak. Bulan Oktober itu masa pandemik apa nggak pandemik? Masa pandemik Pak. Kok bisa ketemu sama siswa? Itu saya tuh bisa ketemu dengan siswa karena saya sebenarnya melakukan penelitian di Bandar Lampung. Tetapi di Bandar Lampung penelitian ini semuanya online Pak. Kok Bandar Lampung ini di luar Bandar Lampung kok? Jati Agung itu kan di Lampung Selatan. Iya Pak. Jadi di Lampung Selatan itu Yang saudara laporkan yang saudara teliti ini nggak benar berarti. itu maaf Pak sebelumnya. Jadi saya pindah penelitian ke Lampung Selatan karena di Lampung Selatan itu sekolahnya dia buka Pak. Aduh, ngawur saudara. Jawabannya pelintut-pelintut gini gimana? Penelitian di kota, kadang-kadang di selatan gimana yang benar? Itu nih kayak karena saya mencari sekolahan yang buka jadi saya pindah tempat penelitian Pak. Oh, ini ngawur ini. Ini penelitian nggak benar ini kalau gitu. Berarti saudara nyari-nyari mesti tempatnya ya? Bukan ditetapkan sebelumnya. Sebenarnya sudah Pak. Gimana sebenarnya? Hah? Sebenarnya sudah ditetapkan cuman saran dari Kan cuma itu kan berarti ini akan kalimat sebelumnya. Gimana cara benar dulu? jadi saya penelitian itu menggunakan PTK ini kan dia harus Pelan bahasanya teratur. ya baik Pak. Jadi saya menggunakan Bahasanya bagus. baik Bapak. Saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas ini di sekolah yang bisa dijadikan tempat untuk penelitian gitu Pak. Jadi ditentukan dan sudah di judul diterima ya? Iya Pak benar. Kan judulnya di Lampung Selatan, kok penelitian di kota? Itu sewaktu itu saya direvisi. Jadi pindah sekolah Pak. Berarti nggak bener ini. Udah ini nggak bener ini. Masa judulnya di Lampung Selatan, penelitian di kota. Di kota itu di mana? Itu di SMA 3 Bandar Lampung Pak. Oh ya, berarti kita batalkan aja nanti ujian ini ya. Maaf Pak. Baik, baik. Saya itu aja yang saya gali dan waktu saya serahkan ke Bu Farida MMSI. Ini perlu saya garis bawahi Bu Farida bahwa data di Lampung Selatan tapi dia di Kota Madia. Ini terserah Ibu Farida. Silakan dalam waktu Intinya kamu bilang ini 25 menit. Ya. Persilakan. Bilang ini aja namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maksud tadi gimana, Mak. Penelitian di awal. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan Ibu. Jadi sewaktu saya seminar proposal di bab 1 sampai bab 3, saya melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Karena masa pandemi di SMA 3 itu tidak dibuka karena ada permasalahan di sekolah, Bu. Jadi dia tidak menerapkan penelitian tindakan kelas begitu. Sehingga Oke, jadi sehingga saya memikirkan sesuatu dan itu pindah sekolah ini Bu. Jadi saya menentukan untuk memilih di SMK Al Huda Jati Agung Lampung Selatan Ibu. Yang ada masalahnya di situ. yang muncul di skripsi di judul kamu Jati Agung kan? Ya Ibu? Judul skripsi yang muncul Jati Agung. Ya benar Bu, Jati Agung. Sudah ada apa ya? Sampaikan seperti ini ya. Iya Bu. Karena berhalangan kalau di Lampung itu full online, kamu cari sekolah lain gitu. Iya benar seperti itu Ibu. Untuk buktinya ada, buktinya bahwa kamu penelitian di Jati Agung. Buktinya ada Ibu.
Surat Di halaman berapa? surat Bukan surat penelitian. surat penelitiannya, Bu. Gampang. Bukan surat penelitian. Kalau surat penelitian terlalu mudah untuk dibaca ya. Dokumentasi ya, Bu ya. Mana ada nilainya? Menggunakan dokumentasi, Bu. Dokumentasinya Dari foto, Bu. foto. Foto. Kamu nggak ada video ya? Video tidak ada, cuman hanya lewat foto dari HP, Bu. Di halaman berapa fotonya? Maaf Ibu, itu belum saya lampirkan, Bu. Kamu mau uji ya? Untuk kita cross check loh. Kalau kita kan sebelum uji itu cross check. Bentuknya, Iya, Bu. kan pakai data. Saya benar-benar kabur penelitian, Bu. Iya. Iya. Kan supaya bukan hanya omongan aja. Iya, Bu, tapi siap. bukti konkretnya. Fotonya ada. Ini Bu fotonya, Bu. Apa alasan kamu nggak mencantumkan di skripsimu ya? Alasanku karena aku belum ini, Bu, apa? Foto-fotonya banyak, Bu. Foto-fotonya belum aku sempat masukin, Bu. Bukan aku dong, saya. Oh iya, saya, Bu. Masa aku? Maaf, Ibu. Ya, nanti fotonya ya. Oh, siap. Ya, Siap, Ibu. oke, kita lihat abstrak kamu. Ini abstraknya pakai pedoman yang mana ya? Pedoman tahun 2019 sampai tahun 2020, Bu. Sekarang, mana ada abstrak ini berapa paragraf? Berapa paragraf itu? Itu ada lima. Saya nanya paragrafnya kamu. Itu yang saya tulis ada 5, Bu. Nah, iya ada 5 paragraf. Dari mana kamu dapat 5 paragraf tersebut? Jadi maksud saya Iya, Bu. nanti diperbaiki ya. Oh, siap, Ibu. Pedoman yang bikin aja 1 paragraf. Iya, Bu. Terus di awal kamu sampaikan nilai belajar. Nilai belajar itu nilai apa? Abstrakmu. Abstrak. Nilai belajar, Bu ya. Baik, Bu. Nilai belajar peserta didik sebelumnya, Bu. Sebelum dilaksanakannya penelitian. Iya, tapi kan ya kawan barang yang bahas itu bukan nilai. Nilainya di sini nggak jelas. Nilai hasil belajarkan, nilai hafalkan, nilai ulangan hafalkan. Iya. Ya nanti jelas. Iya, Bu, siap. Terus di abstrak ini, kamu nih abstraknya terlalu panjang ya. Iya, Bu. Ada rumusan masalah. Di abstrak nggak perlu muncul rumusan masalah. Jadi adalah permainan sedikit, ada tujuannya. Ya kamu salah muncul. Ada rumusan masalahnya, terus langsung jauh dengan kesimpulan. Padahal kesimpulan itu muncul di kalimat terakhir. Baik, Bu. Akan saya perbaiki. Jadi saya abstrak kamu perlu rombak total gitu. Iya, Bu, siap. Terus kalimat di abstrak itu di smooth ya apa ya? Halus. Iya, Bu. Terkesan bahwa pembelajaran guru yang menggunakan kode konvensional itu sangat masalah, padahal kami ini kan kode konvensional, jadi bahasanya ya kalimatnya diperbaiki. Baik, Bu. Membaca itu pertama kali baca, kita yang selalu baca transkripsi atau apa, yang kita baca yang pertama di abstraknya, melihat menariknya dan sebagainya. Tapi bahasa kalimat kamu ini agak kurang pas ya, jadi diperbaiki, lebih diperhalus lah bahasamu. Iya, Bu. Terus rumusan ada tujuan yang muncul, bukan rumus masalah, tapi tujuan yang muncul di abstrak. Terus di kesimpulan ini munculnya di akhir, bukan ada rumusan
masalah, kamu jawab rumus masalah, kamu kerja. Ya, terus PPK. Kamu masih pakai PPK. Ya, nanti diperbaiki lagi itunya, abstraknya. Baik Bu. Lalu di halaman 5 tabel Iya. Iya Bu. KKM itu apa sih? KKM itu kriteria ketuntasan Itu apa? minimal Bu. Jadi kamu di tabel 3 kan KKM-nya berapa? KKM-nya KKM ku 75 Ibu. jangan biasa pakai aku ya. Iya Bu. Kalau resmi kan Saya Bu. pakai aku. KKM saya 75 Bu. Tabel 3 KKM di sana. Iya. KKM di sana kan bukan KKM. Iya KKM di sana KKM di sana 75. Oke, kamu lihat tabelnya di tabel 3. Di situ ada lebih dari 75, kurang dari 75. Iya. Cara ngerank nilai bukan seperti itu kan, seperti itu. Kalau yang hasilnya 75, dia masuk ke mana nih? Masuk ke tuntas atau belum tuntas? Kalau yang Jadi intinya gini, cepatnya cara saya nilainya kan nilai kamu tuh lebih dari 75, kurang dari 75. Iya, Itu kan Bu. harusnya kalau nilainya 75 dia masuk ke mana? Ke tuntas atau belum tuntas? Jadi cara menulis nilai atau range nilainya itu diperbaiki. Ya, Iya Bu. range nilainya diperbaiki. Terbaik. Oke, terus materi kamu ini apa ya materinya ya? Materiku tentang penerapan strategi. Materiku tentang ini Bu, strategi pembelajaran Bu. Kamu ya, saya bukan aku. Ya Bu. Nah, Saya. Ya, Pak, kalau dia saya. banyak kita batalin aja si Maaf Pak. Rudi, kalau dia nggak bisa ngerubah bahasa itu kita batalkan aja. Biar belajar dulu dari. Maaf Pak. Maaf Bu. Siap, Prof. Saya bukan aku, saya. Baik Pak. Ini penguji ini bukan kawan kamu. Baik Pak. Peneliti, penulis gitu, bahasa ilmiah gitu. Siap. Peneliti. Oke, ya dirubah tuh ya, dari tadi kan sudah sampaikan. Oke, Baik. terus cek lagi kalimat di bawah tabel. Bawah tabel masih di halaman 75. Kalimat di bawah tabelnya diperbaiki kalimatnya. Ya Bu. Oke, tadi balik lagi ke materinya apa? Materiku tentang strategi pembelajaran indikator mat. Ayo Bu. Kamu upload lagi materinya apa? Materinya Saya. Materi saya tentang penerapan strategi pembelajaran indikator mat. Bu. Materi belajar Bu. Oh, materi belajarku. pertanyaan saya, materi yang disampaikan pada saat Baik Bu. apa? Materi belajar saya di kelas. Materi bahasan atau pokok bahasan. Baik Bu. Maksudnya apa? Pembahasannya di siklus 1 tentang Mulai. materi Asmaul Husna Bu di siklus 1 saya. Saya. Baik Pak. Materi tentang Asmaul Husna Bu. Asmaul Husna. Terus Di materi yang kedua, materi saya tentang beriman kepada malaikat.
Di mana kamu tulis itu? Di halaman berapa tulisnya? Di halaman? Itu sebenarnya Kunci kamu? Mana? Saya cuma nanya halaman ya, halaman ada di mana? Halaman berapa? ada di daftar isi. Asmaul Husna sama apa? Beriman kepada malaikat, Bu. Kamu nggak ditulis nggak? Ditulis, Bu, masuk ke dalam gini, Bu, di siklus 1 di halaman 74, Ibu. Di halamannya berapa? Halaman 74. Empat. Siklus 1. Ini ya, siklus 1 yang dilaksanakan 21 sama 28. Iya, Ibu, benar. Terus gimana nih materinya? Oh iya, mau. Jadi gini, alangkah lebih baiknya, jadi pembaca lebih cepat tahu di batasan masalahmu. Batasan masalahmu ditambahkan bahwa materinya adalah Asmaul Husna sama beriman kepada malaikat. Itu ya. Siap. Siap, Ibu. Oke, terus indeks card match. Indeks card match ini apa sih? Strategi kah, metode kah, model kah, atau apa? Indeks match itu merupakan sebuah strategi, Ibu. Sebuah strategi. Iya, Oke. Ibu. Jadi konsisten ya, kalau kamu sebutnya itu strategi, kamu pakai akhir dari awal sampai akhir indeks card match itu merupakan strategi, tapi kamu muncul beberapa ini yang kelihatan aja ya, yang kelihatan di halaman 28, halaman 30, kamu sebut indeks card match ini merupakan metode ya. Iya, Bu. Nanti dicek lagi. Siap. Oke. Oke, silakan. Mana kemarin ngajarnya indeks card match? Indeks card match. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan cara mengajar indeks. Baik, Bu, izinkan saya untuk menjelaskan Berapa cara. kali pertemuan? Ini terdiri dari empat kali pertemuan, Ibu. Oke, silakan ceritakan. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan cara melaksanakan strategi indeks Karmat. Pertama, saya membuat RPP, di mana RPP itu terdiri dari cara KK13. Jadi cara mengajarnya, indeks Karmat itu merupakan strategi pembelajaran. Ya, Ibu. Saya cuma baru nanya indeks card match itu penerapannya seperti apa. Oh, baik, Bu. Yang pertama, Baru tanya tentang indeks card match. baik, Ibu. Indeks Karmat itu cara membuatnya adalah yang pertama, siapkan potongan kertas sejumlah murid yang ada di dalam kelas. Yang Kemarin di siklus 1 kamu ngasih potongan kertas berupa apa isinya? berupa kertas terdiri dari soal dan pertanyaan, di mana sebagian kertas saya isikan pertanyaan tentang materi Asmaul Husna dan soal yang setengahnya saya isikan jawaban, Ibu. Kemudian siswa tersebut mengambil secara acak. Iya, oke. Misalnya apa misalnya? Misalnya apa materinya? Misalnya apa? Materinya tentang Asmaul Husna, Ibu. Contohnya tentang Al-Karim, Al-Mu'min. Ya, yang terus jawabannya apa? Di kertas 1 saya isikan apa yang dimaksud. Di kertas 1 soalnya tentang apa yang dimaksud dengan Al-Mu'min. Di soal yang sebelahnya diisikan jawabannya. Al-Mu'min merupakan sifat Allah yang artinya Maha Penyayang, misalnya, Bu. Ar-Rahman gitu, Bu. Jadi Terus kalau di kalau di siklus kedua udah. Kalau di siklus kedua
Di siklus kedua juga sama seperti yang saya terapkan, Ibu. Iya, kertasnya isinya apa aja? Contohnya. Contohnya, karena materinya tentang beriman kepada malaikat, maka saya isikan soal tentang beriman kepada malaikat. Contohnya, di soal yang satu saya isikan apa pengertian malaikat. Di soal yang kedua, yang berisikan jawaban, malaikat merupakan makhluk Allah yang tercipta dari nur cahaya. Seperti itu, Bu. Itu Contoh lainnya. contoh lainnya. Malaikat Jibril, contoh soalnya di kertas 1. Malaikat Jibril, siapakah malaikat Jibril itu? Di kertas yang kedua, malaikat Jibril merupakan malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah, Bu. Itu contoh dari kertasnya. Berarti punya kamu ini. Ya, oke. Di tempatmu ini siklus kedua beriman kepada malaikat, soalnya hanya berisi malaikat ini tugasnya apa, malaikat ini tugasnya apa, itu aja. Itu hanya salah Kayak satu. anak SD ya. Itu hanya salah satu saja, Bu. Yang susahnya. Yang Kalau cuma itu aja, toh anak juga hafal. Ada lagunya juga kan? iya, Bu. Jibril manca, ada kan sampai wahyu. Iya, Bu, ada, Bu. Ada lagunya. Ya, bagian susahnya apa dong? Bagian sisanya Kalau cuma itu aja, ikut kedua. beriman kepada malaikat tentang di kertas 1 bersisikan Quran surat Al-Alaq, itu berisikan perintah apakah. Terus di kertas yang kedua jawabannya di surat di kertas yang kedua, malaikat Jibril memerintah Rasulullah Muhammad SAW untuk membaca. Kamu yang ngajar? Iya, Bu, saya yang mengajar. Kayak itu apa? Ya, Ibu. TKJ apa? Maaf, Ibu. Maaf, Ibu, suaranya tidak jelas, Ibu. TKJ. Oh, TKJ itu teknik komputer dan jaringan, Ibu. Oke. Terus kamu lagi TKJ-nya? Karena saya tertarik dengan anak-anak TKJ agar mereka bisa mengerti teknologi sekaligus mengerti tentang pelajaran agama Islam itu sendiri, Ibu. Oke, hasil belajar, kan kamu lihat hasil belajar kan dalam meningkatkan hasil belajar. Ini hasil belajar apa nih dari Maaf, Ibu, suaranya kurang jelas, Ibu. Sudah aja. hasil belajar yang dilihatnya mana, yang kognitif, motorik, atau apa? Oh, ini yang saya ambil di kognitifnya, Ibu. Oke. Kalau kognitif yang dilihat apanya nih? Yang satunya, yang kedua, Dari kemampuannya, Ibu. ya kemampuan. Kan kalau kognitif itu ada C1, Iya. C2, C3 yang teoritis. Yang kamu punya berapa? Siapa Ini- aja yang kontrol? C1, Bu. C1 aja. Ya, baru C1, Bu. C1 aja. Anak SMA cuma C1 aja. Nanti akan saya pelajari kembali, Bu. Gimana? Iya, Bu. Iya, maksud saya. Kamu kasih soal kan ke mereka? Iya. Ke mereka. Kasih soal, Bu. Soalnya apa? Soalnya Soalnya terdiri dari berapa 15 soal? dari 15 soal pilihan ganda dan 5-nya esai, Bu. Ada halaman berapa soalnya?
Ini soalnya, Soalnya ada di halaman berapa? maaf Ibu, ini soalnya belum saya lampirkan tapi. Itu gimana dong? Kok nggak ada dilampirkan? Soal juga belum ada. Terus saya mau lihat apanya? Kalau soalnya juga belum dilampirkan, mau lihat gimana saya tahunya? Tadi kamu bilang fotonya belum dicantumkan. Mungkin motif-motif itu. Sekarang soalnya itu belum dicantumkan. Dan kamu tadi hanya menjawab itu merupakan satu saja. Level yang kamu teliti adalah anak SMA. Siap Bu. Nah, iya, C1 saja. Jangan-jangan kamu nggak paham apa itu C1, C2 dan sebagainya. Ya apa dong kan buktinya bahwa kamu penelitian ah? Soalnya nggak ada loh. Bisa soalnya nggak ada. Coba soalnya ditayangkan, coba soalnya. Ini soalnya dari HP. Sebentar ya Bu. Ini lampirannya Jangan-jangan kamu nggak punya soalnya lagi ya? ada Bu di sini Bu soalnya Bu. Gimana di lampiran? Gimana tuh? Ada filenya Bu di foto saya Bu. Lampiran. Gimana fotonya? Kamu Sebentar. tayangkan aja di ini. Airflight. Airflight. Minta tolong. Sebentar ya Bu. WhatsApp. Beda waktu beberapa. Oh iya ini Pak, saya mau lihat soalnya Pak. Sebentar Pak. Soalnya kok nggak ada di Dan nggak dilampirkan itu soalnya. Iya Pak, nggak ada. Padahal bahas hasil belajar. Nggak ada. Iya memang nggak ada Pak di. Coba di WhatsApp. Jadi aneh sih kamu ini. Kok Nanti nggak ada, nggak nanti ada. Bu saya kirim Bu. Itu Bu di grup WhatsApp Manakosa Bu. Maaf Ibu Faridah, soalnya sudah saya kirimkan di grup Ibu. Oke ini C berapa? C berapa? Bentar Bu. Ya kan C berapa? C1, C2, C berapa? Apa bukan C? C1 dan C2 Bu. Pertanyaan berikutnya. Ini soalnya divalidasi nggak ya? Divalidasi Bu. Divalidasi nggak? Validasi nggak? Divalidasi Bu. An, Ya Ibu. soalnya divalidasi nggak? Divalidasi Bu. Soal juga. Kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal. Kisi-kisi Kisi soal soal. saya tidak ada Bu. Pertanyaan saya, kisi-kisi soal ada nggak? Tidak ada Bu. Soal ada tidak di skripsi kamu? Ini Bu yang pengen saya lampirkan. Nggak ada. Aduh, ah, Ya Bu, halo. Halo Ibu. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak dimasukin. Oke, terus penelitian relevan. Ada penelitian relevannya? Ada Bu. Penelitian relevan juga nggak ada. Ada Ibu.
di bab 2. Apanya nih? Apa yang mau dilanjutin? Penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan ada nggak? Ada Ibu di halaman 14 di bab 2. Penelitian relevan. Di bab 2 Ibu. Halo, Halo Ibu. kan? Ya Ibu. Penelitian di halaman berapa? Halaman 14 Ibu. Halaman. 14. Halaman. 14 Ibu. Halaman aja. Halaman 14 Ibu. Halaman 14 Ibu. Udah. Ada Bu. Halamannya loh. Ya Bu, halaman 14. Oke, terakhir. Iya, ya. Terakhir silakan diceritakan langkah-langkahnya. Iya. Silakan Iya, halo. Ya Bu. Silakan diceritakan langkah-langkahnya. Baik Bu. Ya udah. Oke, udah dengar. Oke, silakan diceritakan tahap-tahapnya. Ya. Sudah Aan, langkah-langkahnya seperti apa? Ya Bu. Sudah langkah-langkahnya seperti apa? Kata Bu Sekjur itu seperti apa? Baik Bu. Adapun Langkah-langkahnya silakan ceritakan. adapun langkah-langkah melakukan Langkah-langkahnya, langkah-langkah PTK-nya. adapun langkah-langkah Langkah-langkah PTK. siap Bu. Adapun melakukan langkah-langkah PTK yang pertama menurut Kurt Lewin melakukan satu perencanaan, Iya, silakan. di mana perencanaan itu terdiri di mana peneliti membuat silabus, yang kedua membuat RPP, yang ketiga membuat media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, Sinyalnya jelek kamu tuh, An. iya Pak, sinyalnya sedang jelek Pak. Bisa dilanjutkan Pak, Bu. Halo Ibu, Bapak. Kamu ngapain aja? Bukan lu. Oh ya. Terus yang kedua melakukan tindakan. Jadi setelah peneliti membuat RPP, membuat silabus, membuat media, selanjutnya peneliti melakukan tindakan sesuai Oke, An. Sebentar. RPP-nya RPP berapa? RPP K13? SP? RPP K13 Bu. RPP K13 atau RPP kita dengar loh padahal. RPP K13 Ibu. RPP-nya halo An. Iya Ibu. An. Halo. Halo Ibu. RPP K13 Ibu. Langsung aja ganti. Langsung aja ganti. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, Bapak.
Bapak, ini tadi ada maaf. Iya Pak, ini Bu Faridahnya di mana ya Pak? Oh siap Pak. Baik Pak. Ini saya pengen pesan Pak. Iya. Apa ya? Ini laptopnya siapa? Nah, tadi katanya pinjamnya dari dia. Hah? Tadi ini punya Dalia. Kenapa nggak dari tadi punya Dalia? Tadi punya dari itu kameranya. Bentar. Iya tak. Aku dari sejam aja biasa ada sejam dia. Tadi nggak masuk kameranya. Nggak tahu pengaturannya gimana. Bentar. Ada. Lagi loading ini. Gila langsung gugup gini gua. Aku deg-degan tahu aku pernah kayak gitu juga mati. Kemarin itu beberapa banget aku sumpah selalu. Karena gara-garanya colokannya tuh nggak masuk banget tuh. Aku pikir udah ngecas, nggak tahunya nggak muat. Lopet mati. Aku paling aku diem aja. Ini tadi punya aku mana? Di tas. Gimana dia? Siapa lu? Lupa di mana? Pena. Itu Kamu masuk di sana. nggak boleh soalnya. Beli rame-rame masuk. Kalau offline dah. Di sana 4 ya. Kita di sini sendiri. Bentar saya di sini. Iya dah. Ini kan 4 di sini gitu. 4 kursi. Mana aku dikasih Suara. pilihan. Oke,